Halo teman-teman Undercard Vlog, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua. Hari ini gue akan nge-review sebuah Daihatsu TAF yang ada di belakang gue ya. Ini milik dari teman gue di tim kita, Uda Endri. Wih, apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Mantap. Ngomong-ngomong kaos kita sama nih. Sama, beda warna dikit. Iya, kelihatan ya teman-teman mana yang emang Sering dipakai sama yang enggak. sering dipakai guling-gulingan nih di tanah nih. Yang ini masih bersih nih. Size lo apa? L. Oh, abisnya bisa tukeran sih sebenarnya sih. Enggak enak. Walaupun gue udah rada ngepas nih sekarang Udah jelek nih. Iya. Maklum nih temen-temen, soalnya kalau yang gue sering dipakai off-road, kalau yang Endri sering dipakai tidur katanya. Taruh lemari. Taruh lemari. Ini baru 50 detik, tapi penonton kayaknya udah pada ini nih komplain dalam hati. Kenapa nggak mulai-mulai ya? Ngomong ya? Iya, kenapa nggak mulai-mulai reviewnya? Silakan. Oke, jadi ini dia teman-teman, mobil Daihatsu TAF Rocky punyanya Endri tahun 95 ya. Wah, kayaknya mie ayam enak juga tuh. Tahun 95. Endri, sini Endri, kita muter dulu. Ini kalau teman-teman lihat mobilnya sebenarnya termasuk simple ya, minimalis dandanannya. Endri ya? Depan apa aja Endri? Depan cuman pakai bumper besi doang. Bumper besi aja ya. Udah. Dia ngejelasinnya singkat banget. Akhirnya masih gue juga yang ngejelasin. Ini bumpernya adalah bumper buatannya Exitos, Henry ya? Iya, Exitos. Exitos. Ini sebenarnya bumpernya juga udah gue ngeliat di beberapa mobil temen-temen. Termasuk di Jimny gue dulu juga sempat bikin kayak gini temen-temen. Modelnya dia pipanya yang simple gini. Jadi secara bobot juga enteng, Henry ya? Lebih enteng. Lebih enteng, tapi kekuatannya sih nggak diraguin. Seamless. Udah pernah lo pakai nyeruduk apa aja? Metro Mini, Wah, Innova. pernah. Ternyata bener, kirain cuma bercanda. Dan dari emblemnya kita lihat emang beneran turbo ya ini ya, bukan sekedar kayak maaf gue teken jadi geser dia. Emang sengaja. Jadi gue bikin kendor gini, jadi orang penasaran nih gimana cabutnya nih gitu. Tapi kuat Ya sebenarnya ya. Oke. Jadi ini emang turbo teman-teman, dan ini adalah salah satu yang sebenarnya pengen gue tunjukin juga di video ini ya, tips untuk ngeturboin TAF ya. Nanti Endri yang bakal ngejelasin. Endri, gue muter dulu lihat bodinya dulu Endri ya. Silakan. Oke. Bodinya jangan dikomen. Ini jadi bodinya ini yang warna merah marun emang aslinya Endri ya. Aslinya kan Rocky, ada yang warnanya ini. Kalau kita lihat di sini over fendernya udah dilepas. Tapi yang bagian belakang pas dilepas ternyata dia udah kropos nih. Ini yang emang jadi PR berikutnya buat Endri benerin. Dan ini salah satu penyakit Endri ya. Kropos di bagian situ ya. Sering kalau masih pakai fender dibuka, dicuci biar dia nggak kropos. Nggak kropos ya, bener. Jadi penyakitnya itu teman-teman di over fendernya ini kita kan biasanya kan nggak kecuci sampai ke dalam ya. Dia tuh pasir-pasir yang nempel gitu, dia bakal bikin lama-lama ya udah jadi pada bolong ini. Benar kata Henry. Jadi rajin dibuka ya, dicuciin, ditutup lagi. Ke bagian belakang Henry, wih, ini dia. Tim kita. Ini komunitas kita bikin 2005 Henry ya. 2005, udah lama banget. Dulu pas awal ada tim kita, ini di Indonesia satu-satunya nih komunitas off-road yang isinya anak muda aja. Karena dari dulu emang komunitas off-road kebanyakan bapak-bapak ya. Itu realita di dunia off-road ya. Jadi mau nggak mau kita pada bikin tim kita ini setidaknya jadi ada yang teman-teman sangkatan ya. Sangkatan nggak perlu sungkan, tapi tetap kita main sama mereka ya. Mainnya sama bapak. Jadi di dalam tim kita itu tetap ada yang dia tergabung di TDI sama teman-teman TAF lain, ada yang di SJI ya, dan ada yang KTI ya, Trooper, segala macam lengkap. Itu dia teman-teman jadi tim kita, dan ini ngebengkelnya di Exitos. Lain itu di bagian belakang yang udah diubah nih juga. Bumper ya, bumper pipa. Ini kalau temen-temen ada yang ya, ini sebenarnya juga stylenya nih kayak bumper pipa yang ada di Jepang buat Jimny ya. Jadi salah satu style di Jimny untuk yang Jap style ya atau JDM gitu, modelnya dia simple aja gitu kayak gini. Tapi bedanya dia buat di ujungnya sini dipakein untuk tempat si lampunya. Jadi posisinya ada di sini. Nggak lupa ada kakak tuanya juga nih. Lo tau gak sih kenapa namanya kakak tua? Karena kayak
cangkangnya kakak Kayak tua kan? kayak mulut paruh ya Iya, kayak namanya. paruh kakak tua, makanya dinamain kakak tua. Sekarang kita bahas salah satu yang menarik juga, Henry. Velg, Henry. Oh, velgnya. Mari, udah Henry. Nah, tolong. Ini pakai velg Berg nih teman-teman. Berg tuh buatannya Bridgestone ya, Jepang ya. Jepang. Style keren banget sih, gue suka banget nih. Berg warna asli Henry nih. Warna masih asli. Warna asli ya. Ini kenapa lo pakai velg Henry? Sebenarnya dari awal emang nyari velg yang buat Jepang-Jepangan ya, yang apa kurus-kurus. Pertamanya sempat bikin peleknya NP500 NP nomor 300 NP300 ya. Ya. Nah, masukin ke sini, rubah PCD segala macam. Belum puas, ganti ke pelek JA. Belum puas juga. Habis itu ketemu Berg. Ya udah. Oke. Jadi abis pakai velgnya Frontier, terus pakai Jimny, pakai Jimny yang Jepang, benar. Habis terakhir itu Berg ya. Ketemu ada yang jual Berg murah. Terus ya udah akhirnya di sini pentok ya. Berlabuh di sini. Berlabuh di sini. 16 lebar 5,5 Henry ya. 16 lebar 5,5. Ukurannya Jepang banget sih. Terus buat bannya Bridgestone ya. Bridgestone Dueler MT 23585 16. Oke. 235 85 ring 16. Ini kalau pakai profile ini sih emang cocoknya over fender dilepas Henry ya. Pas. Dilepas jadi nggak terlalu kayak Metro Mini tenggelam ya. Iya, pas sama fender lah ya. Iya sih. Cocok, lebih enak dilepas gini teman-teman. Jadi sebenarnya nggak selalu modifikasinya buat si TAF ini yang stylenya pakai over fender Henry ya. Tuh. Bisa dilepas. Dilepas oke juga kok. Oke juga sih, sangat menarik. Sekarang kita ngomongin buat suspensi nih teman-teman. Ini termasuk suspensi yang udah di-upgrade seperti style yang biasanya suka gue dan teman-teman tim kita lakukan nih. Gimana Henry? Jadi racikannya ini sama seperti TAF-TAF yang dulu, yang balerina itu. Nah ini nomor satunya pakai per belakangnya. Oke. TAF ini juga. Sisanya yang ini ke bawah, nomor 2 ke bawah ini pakai standarnya yang depan. Oke. Setelah itu shockbreakernya pakai TAF independen yang belakang. Shockbreakernya pakai TAF independen yang belakang. Yang Monro Magnum ya namanya. Monro Magnum ya. Dia lebih panjang Henry ya daripada yang bawaan yang Gardan Solid ya. Iya. Ini berarti berapa senti Henry shocknya? Shocknya kalau di Melarin tuh 60 cm. 60 cm ya. Berarti selisihnya 10 cm lebih ya. Lebih mungkin. Dari yang standarnya Dari yang standar, ya. Oke. Benar. Jadi lo tetap pakai shock standarnya TAF tapi versi independen ya. Yang belakang. Jadi travelnya juga bisa lebih optimal lagi. Sementara itu dia tadi ini udah pakai per belakang ya, yang nomor 1, yang bawahnya tetap pakai per depan. Ya. Kalau misalnya buat final gear berarti ini kan masih standar ya? Masih standar. Masih standar berarti di 1137 ya, 1137 buat final gearnya. Terus untuk yang lainnya ini juga sebenarnya masih stoknya ya. Kita ngomongin tie rodnya, terus juga untuk remnya, untuk Sebenarnya ada juga nih J, cutter oli nih. Ini dilebarin. Oh, Jadi olinya dilebarin ke samping. 7 liter. Jadi 7 liter sekarang. Ya. Biar apa, Ndri? Biar sirkulasi olinya sih menurut Mas Rezi waktu itu biar lebih banyak aja. Jadi sirkulasinya lebih lebih banyak bergantiannya dibanding kalau cuma 5 liter. Oke. Jadi lebih ini ya, optimalin untuk sirkulasinya. Sirkulasi sama mendinginkan lah ya. Ngedinginin juga sih ya. Iya sih, digedein dari yang tadi 5 liter jadi 7 liter. Oke, sekarang suspensi yang belakang, Ndri. Racikannya, Ndri. Racikannya nomor 1, nomor 2. Ini pakai punya Kijang. Kijang apa, Ndri? Kijang kapsul. Kapsul ya, Kijang kapsul. Oke. Nah, sisanya karena kebutuhan gua hanya nomor 1, nomor 2 yang gua ganti. Jadi sisanya gua pakai TAF juga. Gitu. Oke. Jadi yang lembaran bawah-bawahnya sisanya ini punya TAF, ini punya TAF. punya TAF. Oke. Yang 2 atasnya pakai Kijang kapsul ya. Karena mobil ini cukup ringan ya, maksudnya nggak pernah bawa barang, nggak pernah bawa orang banyak. Jadi kalau misalnya semua pakai Kijang kayaknya terlalu keras gitu. Terlalu jadi keras, gua ya. sesuaiin waktu itu. Oke. Jadi teman-teman juga nyesuaiin aja ya, karena tiap
orang pasti kan kebutuhannya beda-beda. Ada yang full bawa keluarga terus rame-rame, Henry ya. Ya, Atau misalnya kosongan aja, mungkin yang jomblo gitu kan, dia sendiri aja. iya udah. Soknya sama masuk depan ya. Pakai punyanya independen belakang. Independen belakang. Oke, 60 cm berarti 60 ya. cm. Travel maksimalnya. Ini juga antingnya udah ditinggiin Henry ya, udah bukan yang bawaan 7 cm ya. Ya, ini udah yang 14 cm. Oke, anting juga udah ditinggiin 14 cm. Jadi kurang lebih dari resep ini teman-teman, anting 14 cm, pernya ini udah digantikan, pakai punya Kijang campur TAF. Ini buat ukuran ban 235 85 itu lumayan sih. Dia selahnya masih sekitaran ada 15 cm ya. Untuk ke setidaknya untuk kena ke ujung fendernya sini. Fitmentnya bagus, gue suka banget. Bukan masalah velgnya aja yang keren, tapi juga kalau gue lihat rasionya gitu pas. Jarang ya yang konsepnya model kayak gini ya. Bannya dia kurus tinggi, jadi agak-agak jump style juga sih di satu sisi. Dari mulai nggak pakai over fender, terus juga pilihan bannya yang emang modelnya jump style apa JDM banget nih. Assalamualaikum, kita lihat dalamnya mobil Uda Henry. Waalaikumsalam. Ya mari masuk. Tuh. Mari. Kepala gue. Silakan. Pakai aja Dalam sepatunya sih. sih, pakai. Oh iya, siap. Saya akan masuk ke dalam. Wah, udah racing nih setirnya. Apa ya, Ndri? Berarti dalam, Ndri, yang udah di Dalam paling jok ya, yang paling kelihatan banget sih. Tapi ini nggak tahu ya joknya jok apa. Jadi waktu itu beli mobilnya, mintanya sama jok ini nggak dicopot gitu. Oh, jadi dari pemilik sebelumnya Jadi udah pakai ini ya? pakai ini. Joknya ya? Terus habis itu Joknya style Jepang gitu sih ya? Modelnya iya, nih. tapi punya mobil apa ya? Honda sedan sih kayaknya. Sedan Nggak ya? tahu apa. Pokoknya Oke. cukup enak lah nih, ada ininya, ada Jadi kalau ngebut gitu kalau nggak? iya, Wis, pindah-pindah. nggak geser ya Nggak geser. badannya. Berarti Iya. tafnya udah ngebut dong. Udah nih. ngebut. Apalagi Ndri, depan nih. Ini karena kemarin pernah bermasalah sama oil pressure, jadi harus dipasang. Kalau ini wajib karena kita pakai turbo. Oke. Ya buat bus sama atau lagi buat oil pressure ya. Oke. Ini sebelahnya ada flash. Ada isinya? Ada. Ada ya. Oke, bisa pulang dari sini ya. Tadi 24.000 tadi bisa. 24.000 ya. Tolong diisiin lah ntar. Ke Tokopedia kali bisa. Oke. Ini gearbox tetap pakai gearboxnya Standar. Rocky ya. Standar Rocky ini. Oke. Rubber case juga masih standar, nggak dirubah. Oke. Terus apa lagi ya? Kayak paling bus meter. Bus meter ya. Wah. Kayaknya yang paling nggak sabaran sebenarnya ngelihat mesinnya ini. Boleh. Kita lihat mesinnya dulu Sama ya, ini kali dong ya. tipnya, tip lama. Oh iya, old school banget nih. Sama kayak lo, old school. Lu lebih tua dari gua anjir. Oke, kita akan lihat ke bagian mesin sekarang ya. Ini yang menurut gua paling menarik. Kita lihat. Ini ngomong-ngomong kap mesinnya juga udah mesin recon lagi ya. Iya tuh. Ada yang nyopotin nih barusan lagi nih. Ada yang ngeletekin nih semua tangannya. Enak banget nih sih emang sih. Ya. Boleh ikutan nggak? Terpaksa harus dicat nih. Oke. Nah, ini yang menarik nih. Ini kalau orang sekilas ngelihat antara pakai mesin DL62 Henry ya, Ya. atau DL42 ya, DL42, yang aslinya ya. Ya. Tapi ini sebenarnya bukan kedua Henry. Bukan. Ini DL51. Nah, DL51, kayaknya temen-temen banyak yang nggak tahu tuh kalau DL51 jadi mesin Henry. Jadi DL51 itu sebenarnya mesin Ruger juga, cuman Oke. dia nggak ada intercooler ya. Dia langsung modelnya langsung dari intake langsung ke turbo. Langsung ke turbo ya. Betul. Dia nggak diingin dulu di intercooler Nggak ya. pakai intercooler. Sebenarnya ini mesin Ruger yang tua kayaknya ya. Yang tua sih ya. Sebelum Iya sih. ada teknologi intercooler kayaknya. Jadi Sebel- dia masih gitu. Ya, Tapi udah lahir belum kita? kita udah kayaknya. Udah ya. Tapi masih kecil banget. Oh, nggak, kirain dia mau ngemangkas umur. Jadi bilangnya, "Oh, kita mah belum lahir." Gue tuh gak ada ubahannya, gak kayak JJ, walaupun gue lebih tua dari JJ. Iya nih. Aduh, tahu gitu ngecat dulu sebelum syuting. Jadi teman-teman, ini mesin DL51 ya. DL51 tuh Ruger yang versi non intercooler ya. Non intercooler. Intercooler kalau DL62 yang biasa orang pakai kan udah ada itu intercooler ya. ada intercooler ya. Ini nggak pakai gitu. Berarti ya secara harga emang lebih murah Henry ya. Secara harga sebenarnya sih sama aja, cuman kemarin dapatnya aja murah.
Oke. Iya. Dan ini juga kepaksa ganti mesin ini sebenarnya. Seumur umur gue pakai TAF belum pernah kepikiran ganti mesin Ruger sebenarnya. Gue lebih suka pakai mesin standar ditambah turbo udah. Oke. Nah, cuman ini terpaksa akhirnya ya udahlah. Akhirnya ganti segelondong ya. Ganti segelondong. Ya mungkin gue boleh cerita sedikit ya pengalamannya kenapa gue terpaksa ganti mesin waktu itu gara-gara termostatnya macet. Gara-gara termostat macet. Oke. Termostat macet, Cipularang. Lo nelfon gua kayaknya. Iya. Minta tolong towingin. Jadi terus. Abis itu radiatornya air tetap ada tapi nggak sirkulasi, dia overheat, ya udahlah bubar mesinnya. Oke. Nah dihitung-hitung waktu mau ganti mesin atau diperbaikin, turun mesin dan segala macamnya, ada yang nawarin mesin ini dengan harga yang lumayan oke banget lah. Akhirnya ya udahlah ganti aja gitu. Oke, jadilah DL51 ya. DL51. Ya kan sebelumnya kan juga walaupun lo pakai DL62 tapi udah turbo ya Andre ya. DL42. Kalau lo pakai yang standar. Iya DL42 udah turbo ya. Diturboin. Oke. Berarti sekarang tetap intinya gantinya lo sama-sama turbo ya. Tapi kalau yang di mesin ini apa Andre yang ngebedain Andre? Ini yang ngebedain sama mesin gue yang dulu. Bos popnya sudah di di-upgrade lah. Di-upgrade di Mas Rezi itu di XC. Di bengkel itu. Ini di rotornya digedein. Ya. Kalau nggak salah rotornya 11 ya. Nah itu apa ya? 11 inci apa 11 apa gue nggak tahu. Apa 11 mili? 11 mili. Oke, 11 mili. Standarnya kalau nggak salah 9 kalau gue tahu informasinya ya. Jadi ini udah 11. Terus nozzle-nya pressure-nya dinaikin. Ya. Persisnya berapa gue nggak tahu. Sebelumnya berapa terus jadinya berapa gue nggak tahu. Oke. Tapi yang jelas ini dinaikin. Ini dinaikin pressure ya. Jadi dia tuh SIM-nya tuh udah di set lagi ya. Betul, SIM-nya ya. Termasuk yang untuk SIM yang di sini ya, di Boss Pom-nya. Di Boss Pom ini banyak per ya. Yang gue waktu itu pernah lihat tuh ada per kecil, ada yang panjang, ada yang nyangkut, apalah nggak ngerti. Nah intinya itu pernya diganti semua tuh. Dan rate-nya macam-macam tuh, bisa ada yang lebih keras, ada yang jadi lebih empuk, ada yang nggak ngerti deh. Pokoknya intinya gitu deh. Oke. Sekarang enak aja. Jadi udah enak. Boss Pom-nya itu udah di-upgrade ya. Kita tahu sekarang salah satu racikannya itu rotornya Andre ya. Rotornya gedein, tapi dia tuh juga ada per-pernya gitu juga di dalam itu yang pada digantiin. Termasuk di nozzle-nya ya, supaya pressure-nya lebih gede lagi. Betul. Oke. Pendinginannya standar Andre ya? Pendinginan saat ini masih standar. Nanti sih akan ada rencana mau pasang oil cooler lah, apalah segala macam, sama radiatornya juga mau digedein lagi ya. Oke. Terus buat turbonya ini sebenarnya turbonya dia sama kayak yang di DL62 Andre ya. Jadi RHB yang IHI 5 ya. RHB5. IHI yang RHB5. Oh iya. Buat tambahan info teman-teman, dulu gue juga TAF gue itu kan diturboin juga, Rocky gue. Cuma bedanya dulu gue mesin DL42. Iya. Mesin standar Rocky gue turboin. Sama sih yang upgrade jadi turbo juga Mas Rezi juga dari Exitos. Itu dulu punya gue tapi pakai RHB6. Lo kan RHB5 ya. Kalau RHB6 dia karakternya lebih di atas. Jadi ya bawahnya sih loading dulu ya gitu. Lama sampai dia mulai dapat tenaganya, busnya baru deh pas udah di atas ngebut gitu. Jadi karakternya sih emang kalau di yang RHB5 ini dia tuh di bawah ya. Akselerasinya tuh lebih enak ya, lebih berasa. Tapi kalau punya gua yang RHB6 dia lebih ke top speednya yang bisa didapat. Terus kalau buat filter juga udah pakai model yang open ya Andre ya? Iya, open filter. Sedotannya lebih sip berarti dong. Sedotannya kenceng. Semburannya gua nggak tahu. Semburan. Oke, udah pakai open filter di sini. Terus ada oil catch tank juga Andre ya? Iya. Buat nampung oli ya. Dari atas head sana. Uapnya jadi oli di sini nampung. Terus ini yang gue lihat juga menarik Andre nih. Ini buat knalpotnya ya. Dari atas ini udah diganti Andre ya. Udah ganti. Oke. Terus dia WSGT. Ini dari WSG terus digabung Andre ya. Iya, pertamanya dipisah habis itu digabung. Oke, itu udah ngegabung lagi ke dalam. Gue ngeliatnya jadi kayak shock bypass nih. Oh iya bener ya. Iya bener. Itu kenapa diinin lagi Andre? Emang awalnya sih dipisah, cuman setelah dipakai harian begitu dia ngebus jadi berisik ya? Terus jadi agak ganggu lah kalau lagi jalan, apalagi nanjak ya. Pas ngebus dia kebuka
Akhirnya gue tanya Mas Rezi, Mas boleh nggak kalau gue jadiin satu lagi karena berisik? Ya nggak apa-apa kok, udah lebih enak juga sebenarnya. Ya udah akhirnya gue akhirnya dikembaliin lagi supaya nggak berisik ya. Biar nggak berisik, tapi udah lebih jauh dibanding standar. Udah tetap Bedanya, lebih berasa ya improve-nya. Oke, berarti kalau ngomongin knalpot ini kan juga udah digedein Hendri ya. Berapa Hendri? 2 inch, 2,5? 2,5 ya? Oke, ini udah pakai 2,5. Ini. Ini fleksibelnya sini, ini paling tabung tengah aja di sini ya. Iya, tabungnya kecil. Tabungnya terus langsung ngebuang di situ. Iya. Sebelum gardan belakang udah ngebuang duluan. Ngebuang. Ya, ngebuang belakang berarti. Iya. Oke. Oh, dan satu hal lagi teman-teman yang diganti di TAF Hendri itu alternator nih. Iya. Pakai punya apa, Hendri? Ini katanya sih Carnival, gue belum pernah lihat punya Carnival kayak gimana, tapi ini kata yang waktu masang Carnival. Carnival ya. Jadi berapa ampere Hendri yang sekarang? 110 ya. 110 ya. Tanpa cathode ya, dia pakai IC. Oh, oke. Ini modelnya pakai IC 110. Oke. Tapi memang sekarang lo ngerasain sih kebutuhannya, maksudnya buat listriknya. Sebenarnya bukan karena apa ya, bukan karena gue pakai Win terus butuh alternator gede. Sebenarnya waktu itu rusak, terus habis itu gue ganti ini aja. Nah, tapi selama gue udah pakai ini, akinya awet udah 2 tahun lebih kayaknya. Oke, jadi awet ya. Jadi awet akinya. Terus apa namanya ya, perawatannya cuma nambah air aki, sampai sekarang alhamdulillah. Waktu itu mesin waktu turun mesin mati tuh lama, akinya nggak kenapa-napa. Oke. Sampai sekarang juga masih top chair aja tuh. Jadi dari yang awalnya emang alternator lo udah jebol, nggak sengaja ya lo gantinya ini. Iya. Carnival 110 ampere, malah akhirnya jadi awet. Oke, menarik juga nih pengalaman yang cukup unik, tapi ya oke juga alhamdulillah. Oke, sekarang saatnya buat gua nyobain tipis-tipis dulu teman-teman sekitaran sini. Jadi kita nyalain dulu mesinnya. Oke. Gasikin, Ri. Nikmat. Oke, kita langsung nyobain ya. Oke teman-teman, saatnya kita nyobain nih TAF-nya Hendri. Wah, oh bener ya, lebih enak ya. Pernya kalau misalnya di kombinasi ya. Jadi yang belakang tetap atasnya per kijang kapsul kan? Kapsul. Tapi bawahnya masih tetap ada yang per aslinya ya? Per yang aslinya. Oke. Nomor 34 TAF, 12-nya pakai kijang kapsul. Ini ngomong-ngomong teman-teman, gue kalau nyobain TAF-nya Hendri sebenarnya sih kayak waktu gue nyobain Rocky gue dulu ya. Soalnya sama-sama diracik Mas Rezi ya. Sama-sama diracik Mas Rezi. Udah gitu basicnya Rocky juga. Soalnya gue dulu pakai Rocky. Tapi emang kalau misalnya kita pakai TAF buat diturboin, kayaknya yang dimensi Rocky kayaknya paling enak pas ya. Kalau pakai TAF GT kan kayak kadang-kadang masih suka karena wheelbase-nya pendek tuh kerasa apa ya, rada liar gitu ya handlingnya ya. Belakangnya tuh ini banget gitu. Banyak mainnya ya. Banyak mainnya. Tapi kalau Highline malah agak sedikit panjangan ya. Agak sedikit panjangan. Jadi ya makanya dulu gua dari sebelum ngambil TAF tuh gua udah pengennya Rocky teman-teman, soalnya gua tahu nanti mau diturboin dan yang emang kayaknya bakalan enak diturboin tuh ya ini dia sih yang Rocky ya, secara dimensi ya, sama wheelbase-nya. Sekarang saatnya nyobain mesinnya. kayak bukan nyetir TAF mah. Wah, gue sebenarnya jadi keinget zaman dulu sih teman-teman, gue pakai TAF Rocky gue, cuma bedanya karena gue pakainya turbonya yang RHB 6, jadi ya tarikannya agak sedikit kayak loading dulu gitu Hendri ya. Jadi tarikannya dia agak nahan dulu bentar, tapi begitu udah di atasnya, wah itu baru deh nikmat banget.
baru nendang di atas. Kalau ini gua rasain dari bawah tadi udah Ayo, langsungnya ya, langsung mau berangkat dia. Kita coba lagi. Tapi asapnya lumayan cumi kan, Ri, di belakang, Ri? Ini Nggak terlalu ngebul hitam ya? karena dibikinnya nggak cumi. Oh, dibikinnya emang biar nggak jadi Nggak ini terlalu ya, ngebul banget, jadi nutupin belakang ya. Benar. Tapi kalau ngomongin buat bahan bakarnya gimana, Ri? Sekarang jadinya lebih irit nih Jay, karena lebih irit. tenaganya gede, jadi gue ngegasnya tuh nggak ngotot dalam-dalam gitu. Oh, Untuk lebih mendapatkan- dipirit. Butuhnya dikit-dikit gitu, jadi nggak usah. Gak usah apa? Nggak usah gitu. Gak usah apa? Beneran gua nggak dengar. Nggak usah irit-irit aja. Oh, dipirit-pirit aja, oke. Jadi kira-kira sekarang dapat 110 sekarang. 110. 110 dengan kondisi di mobil gue ya, nggak Ya. tahu mungkin di mobil yang lain ukuran bannya apanya gue nggak ngerti. Bisa beda Kalau kan ya? Kalau di mobil gue sekarang 110. Dapat 110. Oke juga berarti ya. Lumayan. Tenaga yang lebih gede, Lumayan lebih gede. jauh lebih gede. Dan ini gue juga belum pernah coba bawa keluar kota mobil ini karena Itu ukuran dalam kota ya. mesinnya baru kan, baru tahun Ya. baru kemarin gue jebol. Ya, Sekarang covid dah, habis itu nggak bisa jalan-jalan. jadi belum jemput ya buat pakai jalan ya. Oke. Oh, menarik juga sih ya. Ini yang gua rasain sih dari dulu ya, maksudnya sebelum gua nyobain yang punya Henry, gua tahu RHB 5 tuh di bawahnya tuh lebih ini ya, lebih galak Henry ya. Jadi kalau kita buat ngomong kayak Ini gue jadi harus pegang pejabat-pejabat mulu jadi. suspensi juga enak sih tapi. Ini kalau jajan nyetir kayak harus pakai trust nih mobil gue nih. Perdaunnya udah gak kuat ya kalau gue nyetir ya mesinnya kayak gini. Mobil Mas Adit cocok tuh ya. Cocok ya, gas terus. Terus. Tapi tips juga sih sebenarnya buat temen-temen Henry ya yang mau ngubah TAF-nya yang tadinya non turbo jadi turbo, suspensi itu perlu diperhatiin ya. Perlu banget. Jangan sampai mobilnya udah lebih kenceng tapi suspensinya jadi limbung lah apalah limbung, ya, gitu. malah jadi bahaya. Bahaya. Malah jadi bahaya, benar. Itu dia. Jadi tetap sih nomor satu yang penting sih suspensi bener dulu Henry ya. Apalagi kalau kita yang suka main off-road, masalah tenaga mesin itu sekian, yang penting suspensi dulu, kaki dulu. Mesin asal yang penting sehat Henry ya. Sehat aja. Yang penting sehat dulu. Kita mau pakai mesin standar diesel, mau masih yang DL41, DL42, yang penting sehat. Itu yang utama. Asik. Nah Andri, kalau buat upgrade nih, berarti dari mulai lo ganti mesin yang ini nih, DL51, sama lo upgrade-nya lo udah habis berapa? Mesinnya kemarin dapat murah di bawah 20 ya. Kemarin gue dapat 16. Oke. 16 juta. Habis itu upgrade bos pom sama nozzle di XC waktu itu sekitar 5 jutaan. Oke. 5 jutaan waktu itu ya. Oke. Dikasihnya segitu. Sampai udah jadi ini berarti ya? Gitu. Jadi itu Oke. di luar spare part yang apa namanya yang perlu diganti itu di luar itu semua sih. Oke. Berarti kalau mesinnya rata-rata sih Kalau sekitar normal, 20-an ya? Iya, setahu gue sih 20-an ya, 20, Itu 22, DL51. 62. DL62 sih sekitar 20-an ya? Sekitar 20-an. 20-an, sementara buat Henry upgrade-nya ya, bos Iya. pom semuanya, nozzle-nya di 5 jutaan. Menarik juga sih, ini rasanya soalnya nggak kayak Jauh pakai ya. mesin diesel konvensional gitu Iya, nih. makanya. Puas banget ya. Torsinya dapet. Iya, asik sih. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu berarti untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat ya, dan juga menginspirasi juga buat teman-teman yang pada pengen modifikasi untuk TAF-nya ya. Jadi ya secara keseluruhan di mobil ini emang pertama yang udah di upgrade itu ya untuk suspensinya terutama untuk di per down-nya diganti ya, sama shock breaker-nya, dan satu lagi mesin.
Jadi alternatif yang menarik sih Andri ya, pakai DL51 ini ya. Kebanyakan orang pakai yang Ruger yang DL62, ini pakai DL51, tapi juga dengan modifikasi di Boss Foam, nozzle semua, akhirnya bisa lebih optimal lagi ya. Dan iritnya dapat, dengan Gua juga harga 25 juta itu udah ganti mesin baru ya. Mesin baru. Udah aja kaget, apalagi gue Andri. Apalagi kalau gue kasih. Oke teman-teman, sehat-sehat semua ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.